Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian serta para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berada dalam majelis setiap Selasa kedua bersama Majelis Mutia di Masjid Kampus UGM, dan tema kita hari ini akan membahas tentang akhir zaman, yaitu tanda-tanda munculnya hari kiamat. Yang buku yang dibagi pada ibu-ibu ini buku prediksi akhir zaman. Saya tidak kaji ini secara tuntas. Nanti sebentar lagi buletin tentang materi kita secara khusus nanti akan dibagi lagi dalam perjalanan. Tema kita kali ini tentang tanda-tanda akhir zaman yang sudah muncul dan akan muncul. Ada sekitar 50 tanda yang nanti kita ulas atau kita kaji dari buletin nanti insya Allah yang akan dibagikan. Namun muqaddimahnya ibu-ibu bisa lihat di buku prediksi akhir zaman terlebih dahulu. Saya ulas secara singkat saja dari buku ini. Yang pertama, buku ini berisi pembahasan tentang prediksi akhir zaman. Yang kedua, manfaat mengenal tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, salah satu tanda kiamat itu akan datang yaitu kedatangan Imam Mahdi. Kedatangan Imam Mahdi. Pertama, lihat nanti di halaman pertama ketika kiamat diprediksikan. Di beberapa tahun lalu diprediksikan tanggal 21 bulan 12 tahun 2012 sampai jadi film. Mungkin ibu-ibu ada yang nonton itu. Mungkin. Nah, coba lihat di halaman kedua dulu. Muslim harus meyakini kiamat itu pasti terjadi. Allah berfirman Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Di sini disebutkan hari kemudian, yaumil akhir. Bu, kiamat punya nama-nama macam-macam bu dalam Al-Quran. Ada disebut yaumil akhir. Ada di surat Al-Fatihah disebut Maliki Yaumiddin. Yaumiddin. Ada disebut dengan Al-Haqqah. Ada lagi disebut dengan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah sendiri artinya itu kaget, tercengang. Karena kiamat datangnya tiba-tiba. Ya, ada dengan penyebutan Al-Qari'ah. Ada dengan as-sa'ah. As-sa'ah. As-sa'ah artinya hari kiamat. Dan beberapa penyebutan lainnya.
Penamaan kiamat itu nanti sesuai dengan kejadian yang terjadi saat itu. Jadi kalau disebut misalnya Al-Qari'ah, oh berarti ketika itu orang-orang pada kaget ketika kiamat itu terjadi. Dan nama-nama yang lainnya. Lalu masih di halaman yang ketiga, Al-Quran telah menjelaskan bahwa kiamat benar-benar akan terjadi. Allah berfirman, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Rabbmu. Berarti kita akan berjumpa dengan Allah. Atau orang-orang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana nanti akan dibuka tabir dan orang-orang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelasnya. Orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi bukan hanya bertemu Allah, namun akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika itu wajah orang beriman itu dalam keadaan ceria berseri. Dan ketika itu orang-orang beriman itu akan benar-benar nadhirah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Allah buka tabir. Orang beriman, orang kafir tahu ketika itu. Lantas ketika itu ditutuplah bagi orang kafir, mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ya, mereka la mahjubun. Ketika itu mereka dimahjub, dihalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Terus kadang pula di halaman ketiga sama, kepastian datangnya kiamat menggunakan ayat-ayat semacam inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya as-sa'ah, kiamat itu akan datang. Toha ayat 15. Atau pada ayat Al-Hijr ayat 85, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Juga dalam surat Al-Ankabut ayat kelima, fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim. Sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, yaitu kiamat pasti datang. Wa huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Juga di halaman keempat, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya as-sa'ah, kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengimaninya. Setelah itu saya sebutkan tanda-tanda. Di sini ada tanda-tanda kiamat kecil. Saya lompat. Nanti saya bahas 50 tanda nanti, Bu. Di sini cuma sedikit. Nanti ada 50 tanda akan dijelaskan. Terus lihat pembagian tanda kiamat, halaman 17. Halaman 17. Sisa yang saya nggak bacain, ibu-ibu baca di rumah ya, biar rajin baca, Bu. Di antara tanda kiamat itu malas baca. Nanti tak sebut nanti. Di antara tanda kiamat itu muncul itu malas baca. Ya. Cuma mau baca yang ringkas-ringkas aja. Ya, ringkas-ringkas status Instagram, itu kan ringkas-ringkas tuh. Nanti biar rajin baca itu. Kalau enggak kiamat sebentar lagi datang itu. Nah, pembagian tanda kiamat. Secara lebih lengkap tanda kiamat dibagi jadi 4, Bu. Tanda kiamat dibagi jadi 4. Pertama, tanda sugro yang pernah terjadi dan telah berakhir. Yang pertama tanda apa? Sugro. Ini tanda sugro ini ada yang pernah terjadi sudah berakhir. Contoh, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah.
Ini terjadi di masa Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW ya masih hidup. Bulan itu terbelah ya, ketika itu nampak gunung ya. Satu bagian terbelah itu ke atas, di atas gunung, satu bagian itu di bawahnya. Dan ayat tadi ya, surat Al-Qamar. Nah, surat Al-Qamar itu artinya bulan. Al-Qamar itu artinya bulan. Ayat pertama tadi menunjukkan peristiwa itu. Peristiwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak terjadi lagi. Ini di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Terus tanda kedua tanda sugro yang terus menerus terjadi dan berulang. Jadi berulang lagi, ada lagi. Terus nanti sampai kiamat nanti. Apa contohnya? Contohnya adalah menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Contoh lagi, muncul para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ada juga nabi dari Indonesia juga ada. Ya, dari Indonesia ada. Macam-macam itu. Ada yang sudah mati juga, ada. Pengikutnya juga ada. Terus muncul wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang. Nah, nanti akan saya jelaskan. Tak lompat. Terus merebaknya perzinaan, perselingkuhan. Apalagi sudah ada medsos, Bu. Perselingkuhan sekarang dipamerkan, Bu. Ya. Nanti kita akan lihat dalil-dalilnya juga. Terus yang ketiga, tanda sugro yang belum terjadi. Atau mungkin sudah terjadi. Ya, sebentar lagi akan muncul. Contohnya adalah tanah Arab akan menjadi subur dan penuh pengairan. Saya tulis tulisan ini 2012, Bu. Ini sudah 2019, di tanah Arab sudah muncul tanda ini. Ya, tanah yang kering tiba-tiba ya itu muncul tanaman-tanaman hijau, rumput-rumput hijau, dan beberapa tempat sudah mengalir sungai-sungai juga. Dulu belum muncul, sekarang sudah muncul berarti. Nanti ada sebagian yang belum muncul. Lalu tanda yang keempat namanya tanda kubro. Tanda kubro di sini ini tanda besarnya. Artinya bila tanda-tanda ini muncul, maka kiamat sebentar lagi akan tiba. Di antara tanda tersebut adalah munculnya Dajjal. Seperti yang ibu-ibu baca ketika tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, kalimat terakhir itu. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Akhirnya Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa. Nanti Nabi Isa turun di akhir zaman. Tulisan ini juga ada, saya belum terbitkan tulisannya. Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, di antara tugasnya adalah menumpas Dajjal. Dajjal ini nanti akan mengitari seluruh muka bumi. Seluruh muka bumi itu akan disinggahi Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah. Daerah manapun akan disinggahi Dajjal. Semuanya itu akan disinggahi. Maka Dajjal itu disebut Al-Masih. Al-Masih itu secara bahasa itu artinya mengusap. Semua tempat akan diusap Dajjal berarti. Sama dengan istilah Nabi Isa alaihissalam juga Al-Masih. Karena di antara mukjizat Nabi Isa, dengan mengusap saja ada orang yang sakit dengan izin Allah sembuh. Jadi Dajjal beda. Dajjal itu mengusap juga. Namun bedanya adalah kalau Dajjal akan mengunjungi seluruh tempat muka bumi, kecuali apa tadi? Mekah dan Madinah. Namun yang di Mekah dan Madinah pun kalau ada orang-orang munafik akan dipaksa keluar dari Mekah dan Madinah. Juga akan dijumpai Dajjal. Nah, cerita Dajjal ada sendiri, Bu. Dajjal ini bukan simbol. Kalau Dajjal itu dibilang simbol Amerika atau Israel, keliru fatal. Ngawur. Ya, ini yang ibu-ibu nonton di video-video itu bilang Dajjal itu Amerika, itu ngawur itu. Dajjal itu wujudnya ada nanti. Matanya buta sebelah.
matanya buta sebelah. Kemudian di dahinya nanti ada tulisan kafir, hanya orang-orang beriman yang bisa baca. Ya, hanya orang beriman yang bisa baca. Masih punya iman bisa baca Dajjal. Oh tahu nih, ini Dajjal. Muncul di akhir zaman. Pengikutnya kebanyakan para wanita, ibu-ibu. Soalnya ibu-ibu kalau lihat kayak gitu itu biasanya histeris. Dajjal ya. Ikutnya wanita itu. Yang kedua Yahudi. Ya, yang kedua itu Yahudi. Yang bisa selamat siapa? Orang-orang beriman, imannya kuat, imannya kokoh, baru bisa selamat. Kemudian muncul juga pada zaman itu nanti Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sekarang belum keluar nih. Dia ada di balik tembok. Temboknya itu di masa Nabi SAW itu sudah ada lubangnya. Itu makin lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Di akhir zaman nanti keluar semuanya. Ketika keluar dia akan lewat telaga yang di situ banyak airnya. Habis telaga itu dengan Ya'juj dan Ma'juj ketika lewat. Nah, yang akan menumpasnya juga nanti ini adalah Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ini gak usah dicari-cari, ini suku mana ya ini ya, tinggalnya di mana ya? Saya mau jalan-jalan lah, mau kunjungi Ya'juj dan Ma'juj. Temboknya itu tembok Cina atau tembok apa ya? Gak usah ditebak-tebak. Kok Rasul gak beritahu kok itu siapa kok? Gak usah cari tahu. Terus Ya'juj dan Ma'juj itu nanti akan dimusnahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu namanya tanda kubro. Kiamat datang harus tanda-tanda besar ini dulu muncul. Imam Mahdi ada, Imam Mahdi berkuasa 7 tahun dulu. Enggak besok-besok langsung datang kiamat gitu, enggak. Ya. Imam Mahdi nanti ya, dia berkuasa 7 tahun. Tanda-tandanya ada lagi nanti. Itu punya ciri-ciri. Saya sebutkan di sini sebagiannya. Biar tahu itu. Kalau di internet tertulis Imam Mahdi muncul 2020, ngawur lagi. 2020 dari mana? Info dari siapa? Nabi pernah bocorkan? Wahyu dari mana? Ini masalah gaib semuanya ini. Terus di halaman 17 ini prediksi kiamat. Yang saya sebutkan di sini ini ulama-ulama di masa silam, Bu. Ini bukan orang-orang zaman ini di masa silam. Mereka punya prediksi-prediksi kiamat. Ringkasnya ada Imam As-Suyuti, ada As-Suhaili, ada Dr. Bahai. Ya, ada macam-macam prediksi. Ada yang pakai hitungan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf yang ada di awal-awal surat. Alif, lam, mim, qaf, nun, ha, mim, itu. Nah, hitungannya pakai ini. Imam Suyuti punya perhitungan lain lagi, As-Suhaili punya perhitungan lain lagi, Dr. Bahai punya perhitungan hampir sama dengan As-Suhaili. Dia punya perhitungan pakai huruf muqatta'ah tadi. Namun yang satu prediksi tahun 700 Hijriah, yang satu prediksi tahun 1700. Semuanya keliru fatal karena huruf muqatta'ah enggak nyambung. Ya, enggak nyambung dengan tanda kiamat. Dan ini pakai pada zaman ini sama sebenarnya. Ya, istilah kita itu cocok logi itu, cok gali cok itu. Apa-apa dihubung-hubungkan. Ya. Zaman dulu sudah ada, namun yang dulu itu ulama-ulama besar, sekaliber Imam As-Suyuti punya kitab tafsir. Bahkan dia punya buku tersendiri, Bu. Buku tersendiri ulas prediksi kiamat. Nama kitabnya di sini saya sebut di halaman 19 Al-Kashfu. Al-Kashfu itu artinya menyingkap. Itu sudah dibahas itu. Ulama besar. Kitab tafsirnya saja paling lengkap. Namun punya ketergelinciran memprediksi ini. Ulama-ulama bantah. Di antara yang bantah sepertinya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah katakan mereka cocok-cocokan seperti ini. Kok enggak ada yang pasti? Wong Rasul SAW saja tidak bisa memprediksi hal itu. Kapan datangnya Rasul tidak tahu. Jibril yang bertanya ketika itu pada Rasul SAW juga tidak tahu. Padahal Jibril langsung dapat wahyu dari Allah. Itu Jibril aja nggak tahu. Ya. Maka yang lainnya pantas lebih tidak tahu lagi. Sehingga saran saya,
ibu-ibu tidak usah ikut-ikut prediksi-prediksi seperti itu. Kalau dapat videonya di skip saja, Bu. Ya, di skip itu video. Nggak usah ditonton, bikin tambah pusing aja. Mendingan ibu ngurus suami, ngurus anak, ngurus istri, ngurus rumah daripada ngurus itu tuh video. Nambah-nambah masalah saja. Nah, intinya nomor halaman 22, Allah itu sembunyikan kiamat, Bu. Kiamat itu disembunyikan, tidak diberitahu. Alasan pertama, karena perkara kiamat itu perkara gaib. Tahu perkara gaib, Bu? Apa perkara gaib? Kita nggak tahu, masih rahasia. Ya, perkara gaib itu berarti masih rahasia. Allah belum buka itu. Contoh misalnya dibicarakan perkara gaib, kejadian esok hari, mati kapan. Nah, itu gaib namanya. Apa yang terjadi dalam rahim, itu namanya perkara gaib. Disebutkan dalam ayat itu dengan mafatihul gaib. Yang terjadi dalam rahim, walaupun ibu-ibu bisa tahu nih, ini laki-laki perempuan nih, namun tidak semua bisa diungkap dengan alat canggih sekalipun zaman ini. Tentang nasibnya, nanti lahirnya itu bagaimana keadaan komplit dari tubuhnya, fisiknya, itu nggak ada yang tahu dengan alat ini, nggak tahu, masih gaib semuanya. Cuma dia bisa tebak beberapa saja. Alasan kedua kenapa Allah sembunyikan kiamat itu terjadi, yang kedua karena agar manusia tidak mengulur-ulur waktu. Coba kalau diberitahu kiamat terjadi tahun 2020, masih 2020, masih berapa hari lagi, masih ada saya jalan-jalan traveling dulu lah. Oh, masih 2030, oh masih 10 tahun lagi, nanti tobatnya nanti 1 tahun menjelang kiamat aja lah. Diberitahu akhirnya kayak gitu, nunda-nunda. Namun coba kalau jadi rahasia, tiba-tiba gitu datang gitu. Sama dengan kematian juga sama seperti itu. Nah, terus di halaman 28 lompat lagi. Setelah tanda-tanda kiamat kita tahu tadi, kita mengetahui tanda-tanda kiamat, Bu. Di antara tujuan mengetahui tanda-tanda kiamat, buletin kayaknya. Baik, saya jelaskan dulu yang halaman 28. Mungkin ada yang menanyakan mengapa kita harus mengetahui dan mengenal tanda-tanda hari kiamat. Pertama, mengenal tanda-tanda hari kiamat merupakan bagian dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena beritanya itu dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengenal tanda-tanda kiamat merupakan bagian dari beriman kepada hari kiamat. Karena Nabi SAW itu bersabda dalam hadis Jibril, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada para rasulnya, pada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Terus yang ketiga, semakin mengenal tanda-tanda tersebut akan semakin memperkokoh keimanan seseorang pada hari kiamatnya, semakin yakin nanti kiamat itu datang. Ya, sekarang kita lihat 50 tanda kiamat sughra. Saya sebutkan tanda-tandanya di sini, dari buku langsung tak ringkas jadi 50. Dalil-dalilnya saya sendirikan. Nanti jadi buku dalil-dalilnya. Lihat, tanda ini, Bu. Pertama, ada yang sudah muncul dan ada yang akan muncul. Kemudian tanda ini ada yang menunjukkan larangan, Bu, nanti. Artinya nggak boleh kita lakukan ini. Dan ada yang cuma menunjukkan berita saja. Contoh berita saja, Bu. Nanti di akhir zaman akan nampak antarul hufatal uratal alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Ada, engkau nanti akan melihat orang miskin tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ya, atau pakaiannya compang-camping. Mereka itu yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan.
Maksudnya bangunannya dibuat tinggi-tinggi. Sekarang pertanyaannya, apakah dilarang buat bangunan tinggi? Tidak. Itu cuma menunjukkan tanda saja. Oh, nanti akhir zaman itu banyak kita lihat gedung-gedung pencakar langit, dan diantaranya orang-orang miskin ada yang nanti tiba-tiba berubah jadi keadaannya seperti itu. Dia memiliki bangunan tadi. Apakah tadi jadi terlarang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi tadi? Tidak. Cuma menunjukkan berita saja. Jadi ada yang menunjukkan larangan, ada yang menunjukkan apa? Berita. Nah, sekarang kita lihat tanda pertama. Lihat di buletin. Diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus, Bu. Itu tanda datangnya kiamat. Karena Nabi SAW katakan, bu'istu ana wasa'aka hatain. Diutusnya aku dan datangnya kiamat bagaikan dua jari ini. Dua jari ini, Bu. Ini dipakai jari apa ini? Tengah sama jari telunjuk. Selisihnya sedikit. Ya kan? Selisihnya sedikit nih. Tidak dipakai jari kelingking dan jempol. Namun pakai jari tengah dan jari telunjuk. Jari ibu ada selisih nggak di situ? Atau sama? Beda kan? Nah, beda nih. Ya, ada perbedaan. Yang satu ini kata para ulama, yang jari tengah ini yang lebih panjang itu menunjukkan zamannya Nabi Adam itu sampai nanti hari kiamat. Sedangkan yang jari telunjuk ini dari zamannya Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Berarti sisanya dari Nabi Muhammad SAW diutus sampai hari kiamat. Nah, selisihnya cuma sedikit tuh. Kalimat sedikit ini, ya, sedikit antara waktunya yang tinggal sedikit ini sifatnya relatif, Bu, karena dibandingkan dengan diutusnya Nabi Muhammad dengan zaman sebelumnya sampai zaman Nabi Adam. Itu kan berlalu waktu yang panjang sekali. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus sampai hari kiamat berarti tinggal sebentar. Makanya ketika diceritakan di sini oleh Tafsir Al-Baghawi, dalam Tafsir Al-Baghawi, Nabi Muhammad SAW itu ketika diutus, kemudian datang Jibril, itu melewati malaikat-malaikat yang ada di langit. Dan Nabi Muhammad SAW ketika itu mau diutus, lantas para penghuni langit yaitu malaikat katakan, Allahu Akbar, kiamat sebentar lagi datang. Karena Nabi Muhammad SAW itu akan diutus. Terus yang kedua, tandanya lagi meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam usia berapa tahun? Dalam usia berapa tahun, Bu? 63 tahun. Meninggal tahun 11 Hijriah. Sudah lewat nih waktunya. Karena beliau pernah katakan juga ketika Auf bin Malik itu datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Tabuk. Iya, ketika itu Nabi SAW itu berada dalam kubah, yaitu tenda yang terbuat dari kulit. Lantas beliau bersabda, perhatikanlah 6 tanda. Lantas Nabi SAW katakan, ini 6 tanda, ini tanda dekatnya kiamat. Yang pertama kata beliau, mauti, kematianku. Ya, kematian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia itu di sisi istri tercinta beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, berada pada pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu tanda yang lainnya lagi beliau sebutkan. Ada tanda ketiga ini yang nomor 3 di buletin. Fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis. Palestina, berarti di Palestina nanti sana. Sekarang belum. Sekarang masih dijajah oleh bangsa Israel. Ya, ini belum ada ini. Tunggu penaklukan Baitul Maqdis, tanda keduanya. Terus Nabi SAW kemudian disebutkan lagi, summa mutanun yaqudu fikum ka qusa'il ghanam. Muncul nanti wabah penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak, yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing. Itu yang dimaksudkan nomor 4, Bu.
wabah taun amwas, yaitu wabah penyakit besar nanti muncul, menyerang hewan, menyerang manusia. Jadi tiba-tiba itu mati mendadak. Kemudian masih dalam satu hadis ini lagi, melimpahnya harta, ya, di nomor 5 ya, berlimpahnya harta dan sulit membayar sedekah. Jadi harta itu berlimpah dan orang-orang mau cari sedekah, siapa yang nanti diserahkan sedekah ini, siapa yang diserahkan zakat ini, tidak ada karena sudah makmur. Tanda itu sudah ada apa belum? Hah? Tanda itu sudah ada apa belum, Bu? Sudah makmur belum? Pengemis sudah nggak ada? Atau pengemis ada di mana-mana? Bu, sekarang orang kaya, Bu, itu kalau mau lihat di YouTube itu ya, orang kaya sekarang lagaknya kayak wong miskin. Itu dibuat jadi prank loh itu. Itu dia masuk dengan pakaian compang-camping, terus datang ke toko HP, terus lihat HP terbaru, wah iPhone 11 dia itu beli. Oh benar kamu mau beli kayak gitu? Wah nggak percaya ini orang ini. Lagaknya orang kaya jadi orang miskin, cuma cari subscriber saja, Bu. Itu kerjaan YouTuber itu anak-anak muda saat ini. Nanti ada yang kerjain orang lagi. Ada ojol-ojol itu dikerjain sama orang-orang kaya tadi. Dikerjain pesan 1 juta. Pesan makan 1 juta. Datang, sudah enggak, saya enggak pesan kok itu. Coba lihat tukang ojek tadi gimana coba. Nangis-nangis lah. Masa datang dia bilang enggak pesan. Benar Pak. Setelah dia nangis-nangis sedih baru datang lagi. Pak maaf Pak, itu ada kamera sebelah sana itu. Senyum dong, ini saya bayar. Kalau ibu-ibu mungkin sudah marah-marah tuh, kamu kurang ajar banget kamu, sudah saya marah-marah kayak gini. Ya, sudah saya nangis-nangis kayak gini sedih. Dia juga punya anak istri di rumah, dikerjain orang coba. Sekarang coba kalau sudah minta maaf coba. Ya sudah direkam ini ya, minta maaf ya. Apa yang terjadi? Dia yang untung. Untungnya kenapa? Dia punya subscriber, Bu, orang nonton, dia dapat duit lagi. Ya, yang ini sudah dikasih uang, iya selesai masalahnya. Namun dia dapat untung terus dari situ. Itu anak-anak muda saat ini. Orang kaya lagaknya kayak orang miskin saat ini. Ya, tanda-tanda seperti ini sudah ada. Ya. Kalau sekarang berlimpahnya harta belum. Kalau tadi itu lagaknya orang kaya kayak orang miskin. Yang miskin ada lagaknya juga kayak orang kaya. Terus nomor 6, munculnya beragam fitnah. Ya, munculnya beragam fitnah. Summa fitnatun la yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu. Disebutkan dalam hadis. Fitnah ini akan masuk ke rumah-rumah orang Arab, semua rumah itu akan disinggahi fitnah ini. Lihat pengertiannya di sini, al-fitan bentuk plural dari fitnah berarti cobaan dan ujian. Kemudian kata ini banyak digunakan untuk setiap hal yang mengandung ujian yang dibenci. Nah, contoh fitnah-fitnah yang sudah muncul. Saya mau sebut fitnah ini musibah-musibah besar yang sudah muncul. Ya, fitnah kita samakan dengan musibah. Fitnah ini bukan gosip, bukan. Ini istilah orang Arab ya. Fitnah di sini yang dimaksudkan di sini adalah musibah-musibah besar yang sudah terjadi. Contoh, datangnya fitnah dari arah timur. Ini misalnya peperangan-peperangan gitu ya, dari arah sebelah timur. Terus yang kedua, terbunuhnya Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan sudah meninggal dunia, dibunuh juga sama. Terus terjadinya perang Jamal setelah terbunuhnya Utsman. Sudah terjadi di masa silam. Yang keempat, terjadinya perang Siffin di bulan Dzulhijjah tahun 36 Hijriah. Karena di peristiwa ini disebutnya oleh Nabi SAW juga. Terus munculnya pemahaman Khawarij. Berikan catatan situ Bu, pemahaman Khawarij, mudah kafirkan orang. Jadi kalau yang ada sudah muncul sekarang ini Bu, pemahaman ISIS itu. ISIS itu pemahamannya pemahaman Khawarij. Nabi SAW itu katakan mereka itu ibadahnya Masya Allah luar biasa. Kalau baca Al-Quran luar biasa. Namun Al-Quran mereka tidak keluar sampai kerongkongan mereka. Ini lagi bicarakan tentang Khawarij. Ya, hadis ini lagi bicarakan tentang Khawarij. Mudah kafir-kafirkan orang. Terutama Khawarij ini diantara keyakinannya adalah mudah mengkafirkan pemerintah atau penguasa.
Maka kalau istilah orang ISIS itu, mereka akan katakan pemerintah atau penguasa itu togut. Yang jadi pegawainya PNS berarti, wah itu pegawainya togut itu. Yang jadi polisinya, wah itu polisinya pasukannya togut itu. Dan togut ini istilah ini istilah umum ini. Togut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia itu ridho. Akhirnya diistilahkan seperti itu semuanya. Pokoknya siapa saja tidak berhukum dengan hukum Allah, dia nggak pakai rincian nih, orang Khawarij tadi akan kafirkan. Nah prinsip ini ada pada ISIS tadi. Kalau di beberapa zaman silam, kalau di negeri kita itu seperti aliran yang kalau masuk di masjidnya itu, masjidnya mesti dipel oleh orang yang tidak segolongan dengannya. Jadi kalau orang lain tuh masuk di masjidnya nanti dipel-pel, dilap-lap gitu. Nah itu juga punya pemahaman mengkafirkan orang kayak begini. Karena dia kafirkan setiap orang yang tidak berbaiat pada golongannya. Ibu-ibu sudah paham. Terus yang keenam, fitnah yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Harusnya apa? Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Apa konsekuensinya Ustaz? Kalau Al-Quran disebut makhluk, berarti itu cuma kata-kata Nabi Muhammad saja, bukan dari Allah wahyu secara langsung. Kalau itu kata-katanya Muhammad, berarti Nabi Muhammad buat-buat maksud mereka. Nah pemahaman kayak gini, nah ini pemahaman orang-orang liberal deh. Ya, jadi kalau ada ayat jilbab, ayat apa, dia bantah. Itu kan cuma produk orang Arab saja. Itu kan cuma tradisi orang Arab saja. Dibawakan ayat, enggak, itu cuma produknya Muhammad saja. Orang-orang liberal bilang kayak gitu. Dan orang-orang liberal sini ya di negeri kita bebas-bebas saja ngomong. Terus yang ketujuh, mengikuti ajaran sunnah umat sebelum Islam. Yang Nabi SAW itu katakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibron bi shibrin. Engkau akan ikuti ajaran-ajaran umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Ini sekarang gayanya orang muslim ya itu sudah mirip-mirip tuh, nggak beda jauh dengan orang kafir. Gayanya, pemahamannya, ritualnya. Nah terus yang ketujuh, nah ini hadis yang lain. Fenomena nabi palsu, munculnya nabi-nabi palsu. Kalau disebutkan dalam hadis salasuna kadzabun, ada 30 orang pendusta yang ngaku sebagai nabi. Dajjalun kadzabun, Nabi SAW sebut, dia disebut dajjal, disebut kadzab, pendusta. Jumlahnya berapa tadi? 30. Namun kalau kita lihat dalam sejarah, orang yang ngaku nabi itu banyak sejak dari zamannya Musailamah al-Kadzab. Kalau di Indonesia juga ada. Di antaranya kalau yang sekarang yang pengikutnya banyak yang aliran Ahmadiyah itu ngaku punya nabi baru. Gimana keyakinan kayak gini? Oh bukan muslim bu, keluar dari Islam itu ya. Dan 30 tadi para ulama katakan 30 itu yang punya pengikut banyak. Kalau pengikutnya cuma ya satu majelis pengajian saja itu belum. Pengikutnya banyak, wah di macam-macam tempat itu pengikutnya ada. Semua yakini kalau dia itu seorang nabi, wah dia dapat wahyu macam-macam. Terus yang ke-8, munculnya api dari Hijaz. Nabi SAW katakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher unta di Basra. Jadi terang sekali api itu muncul di Basra sana Irak sana nanti. Muncul terang seperti itu. Ini belum ya, tunggu nanti ada waktunya nanti. Atau mungkin ada ulama sudah katakan ada mungkin. Terus yang ke-9, hilangnya amanat. Ada amanat itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Maka Nabi SAW itu katakan, jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah datangnya kiamat. Terus 10, diangkatnya ilmu dan kebodohan. Makin banyak orang bodoh. Dan sekarang orang bodoh itu yang banyak bicara. Ya, yang masuk TV itu orang bodoh. Ya,
Ya, jadi mau dia ramal apa kek, ngomong apa kek, dia dukun kek, paranormal kek, bicara apapun orang-orang itu ikuti itu. Dan ada yang tidak paham agama kemudian bicara tentang masalah agama. Sekarang sudah makin merebak, Bu. Di antara tandanya itu kata Imam Zahabi itu jelaskan dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz, beliau katakan tandanya itu diantaranya adalah ilmu itu nanti makin sedikit, majelis ilmu itu makin sedikit, yang ngambil ilmu juga sedikit, yang mengamalkan ilmu itu tadi dari orang yang sedikit pula. Jadi yang pertama ilmunya tinggal sedikit, majelis ilmunya tinggal sedikit. Terus yang hadir ngambil ilmu tadi tinggal sedikit pula, yang ngamalkan ilmu itu ketika sudah ngaji juga sedikit. Itu tandanya kalau zaman ini. Dan kebodohan di mana-mana, Bu. Ya, sampai ada orang sudah dia punya gelar tinggi pun, ya, ada yang iqra saja nggak bisa. Huruf abata saja nggak bisa. Namun Muslim dia. Ya, Al-Quran nggak bisa. Sholat itu nggak paham itu sholat itu gimana tuh. Ya. Dan seperti zaman ini sudah bermunculan. Kalau majelis-majelis ilmu yang ada, wah sekarang cuma lawakan-lawakan saja, Bu. Ibu nggak dapat ilmu, ibu cuma dapat gayengnya saja. Kepiye kajiannya? Wah, gayeng. Dapat apa? Kamu catat apa? Oh, gayeng Ustadz itu top pokoknya. Gayeng di situ. Dapat apa ilmunya? Wah, ilmunya apa? Nggak dapat apa-apa. Cuma gayengnya saja yang dapat. Bicara sampaikan ilmu, kalau itu ilmu, Bu, ilmu itu ibu catat tuh. Kalau ibu tahu itu ilmu, ibu rekam, ibu catat itu, ibu teringat tadi ilmu tadi. Nah itu dapat ilmu di situ. Kok ini ibu cuma senyum saja, cuma tertawa saja, nggak dapat Al-Quran situ, nggak dapat hadis, nggak ada pemahamannya, nggak dijelaskan itu maksudnya apa. Bengong saja, bukan bengong, ya pulang ya nggak dapat apa-apa. Ibu sudah habiskan waktu di situ. Terus yang ke-11, merebaknya perzinaan. Bahkan sudah sering ikut ngaji pun zina juga, Bu, sama saja. Nah, ibu-ibu tahu sendirilah. Ini pertanyaan bolak-balik masuk saya loh ini di sini ini. Berarti kan kasus kan, Bu. Masa saya baca nggak ada kasusnya gitu? Ya. Ngaji, majelis pengajian tanya macam-macam kasus, macam-macam. Suaminya gini, istrinya kayak gini, selingkuh dengan si ini, temannya lagi ngedet bareng, oh ternyata pulang. Ya, dapat kontakannya, reuni bareng lagi, ketemu lagi, cinta lama, bubarkan keluarga, hancur lebur, zina lagi, macam-macam kasusnya, Bu, zaman ini. Terus yang ke-12, riba merajalela. Wah, apa sekarang kredit saja, Bu. Punya rumah kredit, punya motor kredit, punya mobil kredit, wah macam-macam. Yang penting mau punya cepat. Oh Ustadz, kalau saya nggak kredit saya nggak bisa punya rumah dong. Yang kontrak. Kalau nggak di rumah mertua. Gitu aja. Sekarang pikirannya singkat, ya, simple aja. Sudahlah kredit aja. Pas sudah ngaji baru paham itu. Aduh, saya kena masalah Ustadz. Gimana ya? Kredit saya itu masih nunggak sampai 15 tahun. Ya Allah, 15 tahun, Bu. Berapa kamu ambil kredit lamanya? 20 tahun Ustadz. Ya Allah. Ibu-ibu kemarin lapor saya bingung, saya kira kredit itu cuma 5 tahun aja, Bu. 20 tahun. Dia mau lunasi ya kena penalti. Ya, ada juga yang sudah dibayar. Kalau dia nggak bayar-bayar ya nanti di rumah itu dilelang, dia nggak dapat apa-apa. Serba salah kan kayak gitu. Terus yang ke-13, maraknya minuman keras, khamar, dan dianggapnya halal. Apalagi kalau sudah seringnya hidup di dunia barat, sudah homer itu biasa, yang penting ya saya nikmati kayak gini, enjoy aja. Ada yang nganggapnya halal. Terus 14, maraknya pembunuhan terjadi di mana-mana. Ini umum ya, nggak usah dikait-kaitkan dengan apa-apa ini, Bu. Nggak usah kaitkan dengan Papua, dengan Wamena, ngapain? Ini umum di mana-mana. Jadi jangan masalah tanda kiamat itu ujungnya Indonesia terus, Bu, yang dibahas. Apa ibu terima Indonesia punya masalah terus?
Masa bahas kiamat nanti ujung-ujungnya tarik dari Ka'bah sampai nanti ke Wamena? Apa nyambungnya dengan Indonesia terus? Nabi nggak pernah sebut Wamena kok dari dulu. Mau sebutkan tanda kiamat muncul dari situ, dari mana? Nabi nggak kenal kayak gitu. Masa mau sambungkan dengan ini sampai sana, tarik di peta kayak gitu? Narik-narik mah gampang, saya juga bisa narik. Apa nyambungnya dengan dalil? Dalil nggak nyambung. Dalil cuma umum di sini kan, maraknya pembunuhan. Sudah imani saja. Oh, kayak gini tuh kejadiannya. Terus yang ke-15, waktu semakin singkat. Selasa ke Selasa, kok sudah datang Selasa lagi ya? Ya kan ibu-ibu kan? Rasakan kayak gitu kan? Oh, ini sekarang sudah Desember, sudah ganti tahunnya 2020. Cepat banget, perasaan saya baru Januari kemarin. Apa maksudnya waktu semakin singkat? Nanti ada hadisnya. Saya sebutkan pemaknaannya. Beberapa tafsiran ulama. Pertama, maknanya adalah pendeknya zaman secara hakikat. Memang kita hitung-hitung kok singkat banget. Yang kedua, ada ulama yang menganggap bahwa yang dimaksud adalah sedikitnya barokah dalam waktunya habis sia-sia, nggak ada maknanya, nggak ada isinya, waktunya habis gitu saja. Kalau waktunya itu bermakna, dia rasa sekali, saya hari ini itu manfaatnya apa, dapat manfaat apa, faedah apa gitu. Itu berkesan itu dia. Yang ketiga, manusia sama-sama bodoh, tidak paham agama, sehingga tidak ada yang memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Kefasikan merajalela, khususnya ketika meninggalkan tolabul ilmi, sehingga waktu berlalu gitu saja. Saya sekarang sudah 30 tahun, kok sholat saya itu belum tahu, padahal waktu sudah berlalu panjang ini. Berlalu dari dia itu sekolah sampai dia usia 30 tahun tadi. Dia rasa singkat sekali. Kok sampai sekarang 30 tahun kok saya nggak tahu sholat yang benar itu gimana? Itu tandanya waktunya singkat tadi. Karena dia hidup di kalangan orang-orang yang sama-sama bodoh, tidak tahu. Yang keempat maknanya, banyak alat-alat canggih. Dan sudah ada saat ini yang membuat transportasi begitu dekat dan cepat. Ke Jakarta 1 jam, ke ini berapa menit, ke ini sekian menit. Sekarang pakai tol lagi, cepat lagi. Ke Surabaya cuma 3 jam dari Jogja. Cepat banget. Transportasi begitu cepat. Serta komunikasi dengan orang jauh terasa dekat. Ya. Yang dekat malah makin jauh. Ibu WA-an, suami ada di samping kan? Ya, ibu lihat WA terus. Yang dekat jadi apa? Jauh. Yang jauh jadi dekat, ketemu mantan tadi. Yang dekat tadi satu tempat tidur, Bu. Nggak tahu ada apa gitu, cuek satu dan yang lainnya, padahal dekat. Sama-sama satu kamar, Bu. Ya, alat-alat kayak gini buat waktu itu semakin cepat. Karena ada yang terasa kita kok kayak ketemu langsung gitu, nggak butuh waktu lama seperti zaman dulu. Terus yang kelima, ini terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Yaitu di masa Nabi Isa alaihissalam nanti waktu akan terlihat cepat sekali seperti itu. Terus yang ke-16, banyaknya peristiwa gempa bumi. Ya kan, sering kan? Kemarin ada juga di Gunung Kidul sebelah barat atau apa itu, ada di berita ada gempa lagi. Macam-macam saja. Ya, kayak begini terjadi berulang kali. 1 bulan berapa kali, ada yang berulang kali terus kayak gitu. Ada peristiwa-peristiwa gempa besar. Terus yang 17, wah ini kena ini. Alat musik dianggap halal. Siapa yang bilang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya bacakan hadisnya ini. Kalau ibu-ibu nggak percaya ini. La yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, terus menghalalkan sutra, terus menghalalkan khamar, terus menghalalkan ma'azif. Ma'azif alat musik. 4. Semuanya sama-sama bermasalah. Yang pertama tadi menghalalkan zina, dosa besar. Sutra bagi laki-laki nggak boleh. Khamar haram. Ya, maka alat musik nanti sejajar dengan ini berarti. Nabi gimana katakan tadi? Layakunanna min ummati. Nanti ada dari umatku. Berarti belum ada di zaman Nabi, muncul di akhir zaman. Yastahilunal hirra, mereka halalkan itu. Ya, jadi bukan hanya main aja, halalkan itu.
Nah, jadi dari dalil-dalil ini para ulama ya menganggap masalah hal tadi. Sebagaimana saya nukilkan dari Ibnu Taimiyah berikut ini. Coba lihat perkataan Ibnu Taimiyah. Ketahuilah tidak ada ahli agama, orang soleh, orang yang zuhud dan ahli ibadah yang ada di masa kejayaan Islam atau di masa 3 generasi awal, yaitu masa Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mulai dari yang di Hijaz, ada yang di Syam, ada yang di Yaman, ada yang di Mesir, ulama yang di Maghrib sana, Maghrib itu Maroko, Aljazair sana, ada yang di Irak, ada yang di Khurasan, ya, Khurasannya sekitar Irak, Iran sana, yang kumpul-kumpul untuk mendengarkan orang yang bersiul dan bertepuk tangan. Tidak ada juga di antara mereka yang memainkan dhuf atau rebana, memainkan telapak tangan, memainkan kayu. Yang seperti itu hanya terjadi setelah zaman generasi terbaik tadi, yaitu di akhir-akhir abad kedua. Para ulama sebenarnya mengingkari keras pula hal tersebut. Nabi yang sebut tadi dikuatkan saja, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terus yang ke-18 tandanya adalah orang sekarang itu berbangga dengan masjid. Saya punya masjid yang megah. Masjidnya dibuat bagus sekali. Mau dibilang tingkat-tingkat pokoknya. Mau bilang di dalamnya itu bagaimana? Wah, mantap kalau masjidnya. Namun jamaahnya kosong. Orang sekarang itu berlomba-lomba tuh bangun masjid, Bu, di mana-mana. Mau di desa-desa juga, oh, masjid itu, masjid sekarang kalau di desa-desa itu, Bu, hampir setiap RT itu ada. RT, Bu, bukan satu dusun, bukan satu desa, Bu. Atau berapa RT jadi satu gitu. Namun dengan adanya masjid, apakah jamaah jadi banyak? Enggak juga. Orang masih belum sadar. Semua cuma bangga dengan masjidnya yang ada. Nabi SAW katakan, la taqumus saa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat tidaklah terjadi hingga manusia berbangga-bangga dalam membangun masjid. Terus 19, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, tadi yang saya ceritakan tuh. Namun di sini bukan jadi tanda punya bangunan tinggi terlarang, bukan. Cuma lagi jadi berita, Bu. Oh, di akhir zaman orang-orang berlomba meninggikan bangunan. Terus yang ke-20, seorang budak melahirkan majikannya. Bu, pengertiannya ini macam-macam. Ya, ini budak dulu itu didapati dari tawanan perang, terus dikuasai kaum muslimin. Di antara pengertiannya, satu, di akhir zaman nanti banyak muncul peperangan, sehingga orang-orang muslim nanti ngambil tadi budak-budak dari tawanan orang kafir, dijadikan budak. Nah, budak ini ketika dimiliki orang muslim, statusnya sama seperti punya istri. Jadi sama saja seperti istri. Maka dia boleh menggauli budak ini. Maka ketika dia gauli budak ini punya anak dari tuannya, maka itu yang tadi disilangkan, seorang budak melahirkan tuannya sendiri. Ada pengertian yang kedua, Bu. Nah, pengertian yang kedua ini yang sudah ada nih. Pengertian yang kedua adalah nanti akan ditemukan anak-anak durhaka yang lagaknya di rumah seperti majikan untuk bapak ibunya. Sudah ada apa belum? Sudah. Lagaknya seperti bos, nyuruh-nyuruh orang tuanya sendiri. Ya, itu yang tadi katakan budak melahirkan majikannya. Terus tanda ke-21, pasar-pasar semakin berdekatan. Kata Nabi SAW, wa taqarrabal aswaq. Pasar-pasar itu akan ditemukan semakin dekat, Bu. Mall-mall sekarang sudah semakin banyak kan. Ada sampingnya warung kecil, wah ini mall besar nih. Makin dekat. Dan pasar-pasar besar makin dekat itu. Ada mall satu di sini, wah dekatnya lagi ada mall lagi gitu. Zaman ini sudah ada. Namun cuma menunjukkan berita ya, Bu. Bukan berarti jadi terlarang tuh, hati-hati kamu buat mall kayak begitu ya, bukan. Ini cuma menunjukkan berita saja. Terus yang ke-22, semakin merajalelanya syirik, kesyirikan di mana-mana. Bahkan orang nggak paham kalau itu syirik. Di rumahnya dia pasang raja. Tahu raja, Bu? Apa, Bu, raja?
tulisan Arab, terus tulisannya nggak jelas, cuma huruf ain, ghain, fa, qaf, pajang, untuk dapat pelarisan dagangannya, untuk dapat kekayaan, untuk cepat sugih, macam-macam. Orang nggak tahu, dikira cuma pajangan biasa, dipajang seperti itu. Terus yang ke-23 semakin merajalela, ke-23 menjamurnya fahsya, perbuatan keji, biasa merujuk pada zina, pemutusan silaturahim. Ada anak dengan orang tuanya putus hubungan, ada anak dengan orang tuanya diterlantarkan, masuk panti jompo, nggak diurus. Zaman ini, Bu, ada dengan saudara kandungnya sendiri putus hubungan cuma karena bertengkar dalam masalah warisan, putus hubungan silaturahmi, Bu. Terus buruknya hubungan dengan tetangga gak pernah tegur sapa, cuek, gak mau saling kenal, tetangganya samping rumah gak tahu itu siapa. Nah, zaman ini sudah ada, Bu. Terus 24 orang tua bergaya seperti anak muda. Kalimatnya ini orang sepuh gayanya seperti cah enom. Ya kan ibu-ibu kan? Suara tak bahas, wis dipikir wae, Bu. Yang sering saya sebut itu, ya. Nah, ini biar simbah-simbah kesinggung aja lah, nggak apa-apa lah. Ya, saya ulang beberapa majelis nih. Dua hal yang biasanya sering dilanggar. Yang pertama, ubannya sering dicabut. Yang kedua, mewarnai uban dengan warna hitam. Paham ibu-ibu? Apa pelanggarannya tadi? Satu, ubannya dicabut. Yang kedua, dikasih warna hitam. Boleh uban itu dibiarkan apa adanya, atau boleh pilihannya adalah uban tersebut diberi warna, namun selain warna hitam. Warna apa berarti? Apa, Bu? Itu nanti ganti lagi warna hijau. Itu tadi ya, orang sepuh tua gayanya cah enom. Nah, itu sudah warnain gaya anak milenial lagi. Tiang sepuh itu usia dari berapa, Bu? 60, 40 tahun. Itu sudah syuyukha, itu kata Imam Al-Qurtubi. Mbok sadar umur. Terus 25, muncul orang-orang syuh. Syuh itu pelit, sudah pelit rakus lagi pada harta. Ya, sudah medit, tambah lagi rakus, tamat terus pada harta. Pelitnya dia tahan-tahan harta tadi, nyumbang nggak mau, tambah lagi, pokoknya dia kejar lagi harta tadi, kejar lagi. Itu namanya syuh. Makanya di antara doa bisa dipanjatkan, Allahumma kini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat syuh, pelit lagi, tamak, rakus, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang beruntung. Terus yang ke-26, banyaknya perdagangan. Kata Nabi SAW, baina yaday sa'ah taslimal khassah wa fusyat tijarah hatta tusyarikal mar'a zawjaha ala tijarah. Nah, ini berita dari Nabi ini. Menjelang tibanya hari kiamat, orang itu cuma mengucapkan salam pada orang-orang tertentu saja. Ini satu majelis dengan saya nih, yang ini ini beda majelis nih, nggak kenal saya, padahal sama-sama jilbaban. Dan banyaknya perdagangan sampai wanita-wanita membantu suaminya dalam berdagang. Kan saya nggak bilang nggak boleh. Lagi berita, Bu, berita dagang perdagangan mana-mana, Bu, online sekarang mana-mana. Ibu-ibu pada dagang nggak? Nah, itu online boleh nggak? Boleh-boleh saja, penting tahu aturan, tahu hukumnya. Nabi beritakan seperti itu dari dulu. Terus 27, banyaknya orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, dirubah raut wajahnya dan dilempari batu. Kejadian ini kayaknya sudah ada ini, 1, 2 ini sudah ada. Hah?
Dilempari batu mungkin dapat hujan batu. Kalau ini ditenggelamkan dalam bumi, wah peristiwa tsunami yang besar kemarin itu, Bu. Iya kan? Ada yang tanahnya gerak sendiri, ada orang masuk dalam bumi, coba. Apa peristiwanya sama seperti zamannya Nabi Lut dulu. Nabi Lut itu ya, dengan kelakuan homoseks yang ada di tengah-tengah mereka itu, bumi itu, Bu, bumi ini diangkat nih, bumi angkat ke atas, ini orang-orang pada naik kan, terus buminya dibalik, set, orang-orang jatuh kan, ditenggelamkan dengan buminya tadi. Ya, kejadiannya seperti itu. 28 meninggalnya orang soleh. Kalau orang soleh meninggal, yang dimaksudkan sini adalah ulama, maka orang tidak kenal lagi ma'ruf, perbuatan baik, tidak kenal lagi kemungkaran. Maka makin banyak nanti orang-orang bodoh, dan nanti orang bodoh yang nanti muncul untuk berfatwa. Terus 29 orang-orang bodoh menguasai dunia, jadi pemimpin. Siapa itu? Nggak tahu. Nggak usah tunjuk-tunjuk orang. Oh, itu jangan-jangan si dia itu. Ya. Nggak usah tunjuk-tunjuk orang, Bu. Ya. Terus 30 ucapan salam hanya ditujukan kepada orang yang dikenal. Inna min asyrati sa'a ayusallimu rajul ala rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Kata Nabi SAW, di antara tanda kiamat seseorang ucapkan salam pada orang lain yang cuma dia kenal saja. Yang tidak dia kenal nggak mau ucapkan salam. Sudah ada, Bu. Ya, beda majelis saja kayak gitu, Bu. Ya, dia itu majelis sebelah itulah bukan muslim, dia bukan kita itu. Nggak usah jalan lurus-lurus saja. Padahal bisa tegur aja, assalamualaikum, Bu. Gitu aja kan lewat, bisa. Terus yang ke 31 mengambil ilmu dari asogir. Asogir itu apa? Ada yaitu yang berkata dengan ra'yu, logikanya saja, bukan berdasarkan dalil. Gak pakai dalil, Bu, dia bahkan tafsirkan Al-Quran main logika saja, gak mau rujuk pada tafsir ulama, gak mau rujuk ayat, gak mau rujuk hadis. Pokoknya dia yang tahu dengan pemahamannya sendiri. Itu namanya asogir. Ada banyak ambil ilmu dari orang-orang seperti ini. Terus yang ke-32, dunia tulis menulis semakin tersebar. Kan sekarang cuma lewat WA saja bisa nulis, kirim pesan langsung. Berita hoax ya WA juga. Macam-macam itu, media sosial. Dunia tulis menulis sudah semakin tersebar itu. Ini berita, Bu, bukan berarti nggak boleh tulis menulis, Bu. Terus 33, menganggap remeh sunnah Nabi seperti meninggalkan sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid nggak mau sholat dulu, Bu. Tanda kiamat. Saya bacakan hadisnya kalau nggak percaya ini. Inna min asyratis sa'ah assalam bil ma'rifah wa ayyamura rajul bil masjid summa la yusalli fihi. Tanda kiamat diantaranya adalah orang cuma mengucapkan salam pada orang yang dia kenal, dan ada orang masuk masjid, lewat dalam masjid, dia masuk masjid lantas tidak sholat di dalamnya. Ini nanti kalau mau diubah, Bu, masuk masjid pokoknya mau ngaji kayak gini juga, sholat tahiyatul masjid dulu. Kecuali kalau di tempat umum, bukan di ngajinya di masjid. Ya. Walaupun ibu telat, ringkas saja masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Ibu bisa niatkan langsung dengan sholat duha, Bu. Saya kasih tahu kuncinya itu. Ibu masuk masjid langsung niatan, Allahu Akbar, saya mau niat sholat duha sekalian. Pakai niatan sholat duha saja, kan sudah kerjakan 2 rakaat. Itu sama niatannya tahiyatul masjid juga, Bu. Hormati masjid dia. Ya. Bisa juga ibu gabungkan dengan niatan sholat wudhu lagi 3, berarti ibu cukup sholat duha. Nanti wudhu masuk niatannya di situ, tahiyatul masjid juga masuk. Paham ya, Bu ya? Terus 34, mulai bermunculan wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Wah, ini tak sebut, wah ora apa-apa ini. Masalah nggak masalah, pokoknya saya sebut ini. Ya nggak apa-apa lah. Model wanita yang disebutkan dalam hadis, kesimpulannya ini saya simpulkan dari Imam Nawawi. 1, wanita yang pakai pakaian tipis sehingga kelihatan warna kulit.
atau kelihatan model rambutnya. Nah, tipis, saking tipisnya, Bu. 2, wanita yang berpakaian tapi telanjang karena sebagian tubuhnya terbuka dan lainnya tertutup. Berarti dia pakai penutup aurat juga, namun tidak tertutup sempurna. Aurat ibu-ibu apa, Bu? Apa, Bu? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kadang ada yang bagian lehernya kelihatan, ada yang ujung rambutnya belakang kelihatan. Nah, itu kayak gitu maksudnya. Yang ketiga, wanita yang biasa berhias diri dengan menyisir rambut dan memamerkan rambutnya ketika berjalan dengan berlenggak-lenggok. Ya, kali ini mungkin dia nggak pakai jilbab ini. Terus yang keempat, wanita yang menyanggul rambutnya di atas kepalanya atau menambah rambut di atas kepalanya sehingga terlihat besar seperti mengenakan konde atau sanggul. Ini Imam Nawawi ini yang bilang, bukan saya. Yang kelima, wanita yang memakai wangi-wangian dan berjalan sambil menggoyangkan pundak atau bahunya. Berarti kalau ibu-ibu kalau pakai minyak wangi nanti di hadapan wanita saja atau di hadapan suami, atau nanti lewat jalan yang situ cuma ada perempuan saja, nggak ada laki-laki. Nah, itu syaratnya kayak begitu. Mikir sendiri, Bu. Kalau tadi yang nomor 4 itu, ini yang disebut punuk unta tadi ya, rambut punuk unta. Bagian ikatan rambutnya dia taruh di atas. Kalau ibu ya ikatnya di belakang sini. Terus 35, benarnya mimpi seorang mukmin. Nanti ada yang bermimpi. Di sini Nabi SAW sebutkan jika kiamat sudah dekat, maka hampir-hampir mimpi seorang muslim tidak dusta. Mimpi kalian yang paling benar adalah yang paling benar pembicaraannya. Jadi ada orang yang bicaranya benar, jujur terus ini. Dia mimpinya benar terjadi. Dan mimpi seorang muslim adalah satu bagian dari 40 bagian kenabian. Terus yang ke-36, membesarnya bulan sabit. Min iktirabis sa'ah intifajul ahillah. Di antara tanda telah dekatnya kiamat adalah membesarnya bulan sabit, bukan bulan purnama ya. Kalau sekarang kan ada muncul bulan yang kelihatan besar kan. Nah, ini bulan sabitnya yang kelihatan besar. Terus yang ke-37, banyak kedustaan dan banyak berita yang tersebut hoax. Ibu nyebar lagi ke grup-grup yang lainnya lagi tanpa cross check terlebih dahulu. Nah, ini dikatakan juga sebagai tanda kiamat. Terus yang ke-38, banyaknya persaksian palsu dan menyembunyikan persaksian yang benar. Ke-39, banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria. Di antara tandanya itu, Bu, saya sebutkan di sini, di antara tanda kiamat ada nanti satu laki-laki yakuna li khamsina imra'a al-qaim al-wahid. Ada satu laki-laki menguasai 50 perempuan, istrinya 50. Itu bukan hebat, Bu, saking bodohnya nggak tahu hukum. Terus 40, banyak nanti mati mendadak. Inna min amaratis sa'ah ayazhara mautul faja'ah. Nanti akan muncul hari kiamat, tandanya diantaranya adalah banyak terjadi kematian mendadak. Misalnya kita sebut itu, oh jantungan dia mati itu karena jantungan. Nah, sudah sering ini. Terus yang ke-41, manusia tidak saling mengenal. Padahal samping kanannya, samping kirinya nggak tahu itu siapa. Ah, dia beda, saya sendirilah di sinilah. Tidak saling kenal. Terus yang ke berapa lagi, Bu? 42, tanah Arab akan menjadi subur dan terdapat banyak sungai. Tadi itu hampir sama seperti yang kita sebut dalam hadis tadi. Terus yang ke 43, tanah Arab kembali hijau, dipenuhi tumbuhan dan sungai-sungai. Nah, ini juga sudah ada. Yang ke-44, banyak hujan dan sedikit tumbuh-tumbuhan. Sekarang malah sedikit hujan, belum berarti. Terus yang ke-45, ada namanya sungai Furat, menampakkan timbunan emas. Di sungai ini, sungainya tertentu ya, bukan sungai di Indonesia berarti.
Di sana, ya, di Arab sana ada sungai namanya Sungai Furat, muncul timbunan-timbunan emas, emasnya banyak keluar dari situ. Terus ke-46, binatang buas dan benda mati berbicara dengan manusia. Nanti binatang buas mungkin ketemu harimau, harimau itu hello. Wah, bisa nanti di akhir zaman. Terus 47, mengharapkan kematian karena beratnya cobaan, karena punya banyak cobaan, pingin mati saja. Nah, itu diantara tandanya. Terus yang ke-48, peperangan melawan orang Yahudi. 49, diutusnya angin yang lembut yang mencabut ruh orang-orang yang beriman. Lalu ke-50, penghalalan Baitul Haram yaitu Makkah dan penghancuran Ka'bah. Ka'bah akan dihancurkan. Ini belum, ya. Maka ada tanda-tanda yang sudah muncul, ada tanda-tanda yang belum muncul. Ada yang cuma sekadar pemberitaan, info saja, ada yang menunjukkan, ada yang dihalalkan, diharamkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk pagi ini. Sebenarnya masih ada buku yang lainnya, namun di majelis lain insya Allah saya akan bahas. Masih ada Imam Mahdi, masih ada turunnya Nabi Isa, masih ada tentang munculnya Dajjal. Nah, itu belum saya bahas. Dan ada juga Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana tuntunan berpakaian untuk wanita sesuai syariat? Apakah diperkenankan menggunakan gincu, kutek dan lain-lain? Baru satu, tunggu dulu. Berpakaian untuk wanita yang sesuai syariat nanti ada syarat-syaratnya, Bu. Saya sudah pernah bahas di majelis ini juga. Di antaranya aja saya ulang syarat pakaian wanita. 1, pakaiannya itu menutupi aurat. Aurat ibu-ibu berarti seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu yang kedua, bukan pakaian untuk berhias diri, ya. Terus yang ketiga, pakaian tersebut tidak tipis dan tidak ketat. Terus yang keempat, tidak diberi wangian yang nanti dicium laki-laki. Terus yang kelima, tidak boleh menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Lalu yang keenam, bukan pakaian popularitas. Dan masih ada syarat yang lainnya lagi. Menurut Ustadz, pengobatan Ning Siti Nampi yang sedang viral itu bagaimana? Apakah itu bentuk karomah ataukah Ibu Ningsi itu berkolaborasi dengan syaitan? Apakah fenomena ini termasuk tanda kiamat? Aduh, saya belum nonton videonya kayak gini, Bu. Apa ceritanya, tentang apa itu? Pengobatannya apa, Bu? Hah? Pengobatannya apa? Ada orang disihir. Pakai apa? Bantuan apa? Ruqyah atau apa, Bu? Bu Uli tahu? Nggak tahu? Hah? Oh, itu yang Ruqyah pakai beliau punya kekuatan gaib bisa bicara. Oh, dia punya kekuatan gaib bisa berbicara pada jin tadi. Bisa bicara? Pasiennya banyak itu, Ustaz. Wallahu a'lam. Itu kayaknya kena indigo itu. Terus bisa lihat-lihat kayak begitu. Dia bukan orang normal, orang tidak normal. Indigo itu bukan normal, Bu. Indigo itu penyakit. Kalau memang dia seperti itu ini. Namun saya teliti dulu, Bu. Jika Raja Salman meninggal dunia, apakah akan muncul Imam Mahdi? Nah, ini Ibu termakan video lagi ini, Bu. Siapa tahu Imam Mahdi Raja Salman meninggal kapan? Nggak tahu. Terus nanti 3 pangeran setelah itu bertikai. Itu Pak lagi bicarakan siapa? Ini kan nggak jelas semuanya. Muncul Imam Mahdi lagi setelah itu. Sekarang Imam Mahdi lagi jihad di Suriah. Oh, nggak ada, itu nggak benar semua beritanya, Bu. Jadi hadis yang tentang Raja Al-Saud itu kuat atau tidak? Karena memang berbeda kan kalau sama-sama. Iya.
Sumber beritanya saya sebutkan di belakang ini, Bu. Ini ada sumber beritanya ya. Lihat di halaman 47 yang biasanya ibu-ibu nonton itu, sumber beritanya pertama hadis-hadis lemah, bahkan palsu. Yang kedua, sumber beritanya cuma dari medsos. Seperti yang kemarin lagi bicarakan apa itu pas masa pemilu itu. Terus akhirnya ditangkap. Kemudian dia ditanya, diinterogasi, ternyata bilang saya cuma dapat berita dari medsos saja. Berita nggak akurat, berarti ini lagi bicara agama kok berita dari medsos. Yang ketiga, cerita teman. Saya dapat WA dari teman saya di Madinah. Di situ dia saksikan ada Imam Mahdi. Ulama-ulama di Madinah juga saksikan seperti itu. Dan mereka bilang itu juga Imam Mahdi. Cuma dari berita WA, Bu, masa semua kayak gini jadi wahyu gitu? Nggak boleh. Yang keempat, perkataan orang Yahudi dipakai. Teori konspirasi semua dipakai. Orang Yahudi nggak boleh diambil beritanya kayak begitu. Asap yang tebal itu bukan asap Kalimantan dan Sumatera. Itu kejadian asap muncul di langit, Bu. Itu kan lagi bahas asap di Indonesia. Enggak benar. Cok kali cok itu. Biarin. Apakah bagi wanita muslim yang tidak menutup aurat amal-amalannya tidak diterima dan batal syahadatnya? Tidak, cuma dia lakukan kesalahan, lakukan dosa. Apakah orang yang akan masuk neraka atau surga sudah termasuk dalam takdir? Iya, semua sudah tercatat dalam takdir, namun takdir ini jadi ilmu ghaib, kita tidak mengetahuinya. Bagaimana hukum ketika sujud kepala dan hidung beralaskan mukena? Ibu sujud ini ketutup mukena, yang ini juga ketutup mukena, masih sah. Ya, misalnya ada sesuatu yang menutupi itu masih sah. Ini pendapat jumhur kebanyakan ulama. Yang berbeda dengan ini cuma pendapat ulama Syafi'iyah saja. Bolehkah sholat tahiyatul masjid diniatkan bersamaan dengan sholat qobliyah? Boleh. Bisa niatannya bareng qobliyah, bareng sholat sunnah wudhu, masih boleh. Sejak kapan pemahaman Khawarij itu muncul? Itu sepeninggal Nabi SAW sudah muncul pemahaman tadi. Dan apa ciri-ciri lain kaum Khawarij selain mengatakan togut pada pemerintah atau masjidnya dipel dan yang lainnya? Tadi mudah kafir-kafirkan orang kalau tidak segolongan dengannya. Itu sifat Khawarij. Ustadz, saat sangkakala ditiup, apakah makhluk di bumi bisa mendengar suaranya? Langsung semuanya mati. Kemudian sangkakala kedua semuanya dibangkitkan lagi. Kalau kita mendengarkan musik dengan syair, sholawat seperti dan seterusnya, apa hukumnya? Tadi sudah Nabi SAW sudah kabarkan sejak dari dulu. Saya sedang belajar menjauhi riba walaupun belum total. Yang belum saya tinggalkan total adalah riba di kampung, misalnya simpan pinjam. Karena agak susah mengedukasi warga tentang riba. Karena tinggal di kampung tadi. Kalau saya tinggalkan riba, terus saya akan dikucilkan karena saya ada masalah di kampung juga. Saran saya dakwahi pelan-pelan, nasihati. Kalau nggak bisa ya pilihannya ya tinggalkan. Kalau itu terpaksa berarti ikut, tapi ibu nggak ikut simpan pinjam di situ dan nggak manfaatkan bagi hasil yang ada di situ. Kalau itu terpaksa sekali. Sudah dikabarkan dari jauh-jauh hari oleh Kanjeng Nabi. Waduh, saya mau bilang apa lagi kalau Nabi sudah ngomong? Udah simple, Bu, mikirnya. Pernah dengar saya selawatan kayak gitu nggak? Tadi berarti sepeninggal generasi emas, yaitu tabi'ut tabi'in. Ya. Bagaimana cara mengganti puasa Ramadan bagi wanita yang sedang nifas? Qadha.
Qadha itu nyaur, ganti puasanya, tidak langsung fidyah. Fidyah itu kalau berat saja, Bu. Ibu misalnya beratnya karena 6 tahun hamil berturut-turut misalnya. Nah, itu baru penghancuran Ka'bah. Siapa yang menghancurkan? Wallahu a'lam siapa yang menghancurkan. Tadi hadisnya belum kita baca dan belum diketahui siapa yang menghancurkan di situ. Nah, yang di video yang biasa tersebar ini penghancuran Ka'bah itu dibuktikan dengan ada pertumpahan darah terjadi di Ka'bah. Dikatakan itu sebagai penghancuran Ka'bah. Itu bukan penghancuran Ka'bah. Tadi kan bilang jika tadi sudah Ustaz, jam 3 sore saya sholat asar. Waktu itu sepertinya sudah mendengar azan. Setelah sholat sudah rokat ketiga, ternyata baru azan asar. Apakah saya harus mengulang sholatnya? Boleh jadi di masjid azannya yang telat, Bu. Muazzinnya telat azan. Maka ibu cukup patokan waktu asar sudah masuk apa belum. Kalau waktu asar sudah masuk berarti ibu sholatnya sah, tidak perlu diulang. Azan di masjid berarti yang telat. Bagaimana hukumnya wanita menggunakan deodoran laki-laki, tujuan agar tidak bau saja, dan kalau tidak pakai jadi bau sekali? Boleh, baunya tidak nampak sampai di luar. Bagaimana hukumnya kalau kita beribadah di masjid yang masjid tersebut dibangun oleh orang yang memiliki pesugihan? Sah sholatnya, dosanya cuma orang yang bangun masjid tadi. Sholatnya di masjid itu sah dan boleh. Wallahu a'lam. Selesai. Iya. Pertanyaan sehubungan di Instagramnya Ustaz tentang tidak boleh sholat di masjid yang berdampingan langsung dengan makam yang dianggap wali. Kalau masjidnya bersatu dengan kubur nggak boleh. Masjid dan makam mereka nilai aturan. Kalau itu satu pagar, satu pintu nggak boleh. Kalau beda baru boleh. Beda contohnya masjid Gede Mataram di Kota Gede itu beda. Masjidnya sendiri, pintu masuknya untuk kuburan sendiri. Itu beda. Pintu masuknya berbeda, tidak satu dengan masjid. Satunya tandanya adalah pagarnya satu dengan kubur tadi. Sekian Ibu, masih ada yang bertanya? Tidak. Baik, itu saja yang kita bahas. Mudah-mudahan manfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Demikian, nanti tunggu dulu, nanti akan ditutup oleh Bu Uli untuk ada pengumuman-pengumuman yang lainnya. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.